Bab 4177. Rencana licik dari Situa Serakah. Ini adalah kesempatan peningkatan terakhir sebelum dibukanya tempat warisan. Jika tidak pergi ke tempat warisan, akan diusir dari tempat ini. Jika jumlah batu roh yang dimiliki mencukupi, seharusnya mereka pergi ke sana. Seiring dengan satu persatu kantung batu roh yang diperoleh, Situa Serakah tersenyum bahagia, sepasang mata kecilnya penuh dengan cahaya yang bersinar terang. Erik berpikir sejenak, kemudian juga membeli satu kualifikasi. Begitu juga dengan Rain. Adapun untuk Norman Yang dan yang lainnya, mereka semua merupakan kepala rumah ketua sekte. Oleh karena itu, mereka tidak kekurangan modal dan mengeluarkan puluhan juta batu roh. Apakah masih ada yang ingin berpartisipasi dalam pameran transaksi? Beberapa saat kemudian, setelah Situa Serakah mengumpulkan semua batu roh para kultivator itu dan melihat tidak ada yang berbicara lagi di puncak gunung, dia melihat semua orang dengan rasa tidak puas. Tampaknya, dia tidak terlalu puas dengan jumlah batu roh yang didapatkan. Namun, orang-orang yang mampu mengeluarkan modal, mereka sudah membeli kualifikasi dengan menahan rasa sakit. Bagi yang tidak memiliki modal, mereka tidak akan sanggup membelinya meskipun Situa Serakah berteriak berkali-kali. Setelah berteriak beberapa kali dan tidak ada yang menjawab, Situa Serakah mengalihkan pandangannya. Seperti ini saja, jika ada yang menghadapi kesulitan, boleh melakukan transmisi suara kepadaku. Sebenarnya, aku juga boleh meminjamkan batu roh kepada kalian, asalkan kalian mengembalikannya kepadaku sebelum mulainya pameran transaksi selanjutnya. Senior, apakah pameran transaksi ini akan dilaksanakan berkali-kali? Tanya seseorang dengan ekspresi bingung. Mereka mengira hanya sekali kesempatan ini, ternyata tidak seperti itu. Tentu saja. Pertempuran di tempat warisan sangat sengit dan banyak benda berharga yang akan segera berpindah tangan. Tentu saja, masih ada pelaksanaan pameran transaksi dan tidak hanya sekali saja, ujar Situa Serakah sambil tersenyum. Tapi, tidak diragukan lagi bahwa pameran transaksi pertama kali ini yang paling penting. Jadi, apakah masih ada yang tertarik untuk berpartisipasi? Tenang saja. Permintaanku tidak tinggi, batu roh yang kupinjamkan kepada kalian, kalian hanya perlu membayar 2 bunga dari batu roh itu kepadaku sehari. Erik semakin terdiam setelah mendengarnya. Situa Serakah benar-benar berani melakukan apapun demi mendapatkan batu roh, dia bahkan melakukan peminjaman. Benar bahwa nama yang diberikan sejak lahir berkemungkinan salah, tetapi nama panggilan tidak akan salah. Selain itu, di bawah pengaruh Situa Serakah, ada banyak orang yang tidak bisa menahan diri dan menyetujuinya. Beberapa saat kemudian, Situa Serakah tampak sudah puas. Baiklah, semuanya, sekarang kalian boleh memasuki istana di belakangku, untuk berpartisipasi dalam pameran transaksi kali ini. Setelah selesai berbicara, Master Tan memberikan jalan. Kemudian, beberapa kultivator yang tergesa-gesa itu menunjukkan mata yang berbinar, mereka segera terbang menuju ke istana itu. Namun, tepat ketika beberapa orang ini tiba di depan pintu istana dan baru saja menginjak tangga untuk memasuki istana, tiba-tiba muncul sebuah tirai cahaya di luar istana tersebut, yang seperti tembok dan melontarkan mereka. Senior, ada apa dengan ini? Saat melihat adegan ini, banyak kultivator yang terkejut. Setelah terpental, kultivator yang hampir jatuh ke lantai juga terkejut. Padahal, Situa Serakah yang mengizinkan mereka masuk. Mengapa mereka masih dihalangi? Apakah kamu tidak memenuhi syarat? Tanya Situa Serakah dengan ekspresi kebingungan. Senior, apakah kamu lupa? Aku sudah memberimu puluhan juta batu roh dan semua orang melihatnya, bagaimana mungkin aku tidak memenuhi syarat?
Mendengar ucapannya, kultivator ini seketika menjadi emosional. Itu adalah puluhan juta batu roh dan begitu banyak orang yang melihatku memberikannya kepadamu. Tapi, sekarang kamu malah mengatakan aku yang melakukan kesalahan. Aku tidak bermaksud seperti itu. Tapi, kalian hanya bisa berpartisipasi dalam transaksi kali ini jika kalian memiliki benda Dewa Bintang. Apakah kamu tidak memiliki benda Dewa Bintang? Tanya si tua serakah dengan sabar. Benda Dewa Bintang, senior, dengan kultivasiku, bagaimana mungkin aku memiliki benda seperti itu? Kultivator ini seketika tercengang setelah mendengar ucapannya. Dia hanyalah seorang master biasa dengan sedikit pondasi kekuatan. Dia tidak berhak mendapatkan warisan kekuatan suci Dewa Bintang. Dia juga tidak beruntung mendapatkan gulungan gambar kuno maupun kapak atau patung dan sejenisnya bukanlah hal yang mudah baginya. Itu benar. Jika tidak memiliki benda ini, bagaimana mungkin bisa berpartisipasi dalam pameran transaksi? Ujar si tua serakah dengan percaya diri. Pada saat ini, jangankan kultivator itu, kebanyakan kultivator yang hadir di sana pun saling bertatapan dengan cemas, seolah-olah petir muncul di atas mereka. Apa? Jika tidak memiliki benda warisan, tidak bisa berpartisipasi dalam pameran transaksi. Namun, kebanyakan dari mereka tidak memiliki benda ini. Tidak ada pilihan lain lagi. Aku sudah mengatakan bahwa ini adalah pameran transaksi khusus para pewaris. Jika kamu tidak memiliki benda-benda ini, bagaimana mungkin bisa berpartisipasi? Kembalilah, ujar si tua serakah. Kembali. Beberapa kultivator ini bergemetaran dan hampir gila. Mereka sudah sangat bersemangat untuk mencari benda berharga di pameran transaksi, tetapi dikatakan tidak memenuhi syarat untuk masuk. Lalu, bagaimana dengan 10 juta batu roh kami? Karena kalian membeli kualifikasi partisipasi tanpa pandang bulu, maka batu roh ini akan didenda dan disita, ujar si tua serakah. Senior, kapan kamu mengatakan aturan ini? Mengapa kami tidak mengetahuinya? Benar, kami tidak mendengar tentang hal ini. Kamu tidak bisa mendapatkan batu roh kami dengan cara menipu. Di atas platform, banyak kultivator yang tidak bisa duduk diam lagi dan hampir muntah darah. Mereka mengeluarkan hampir semua harta untuk membeli kualifikasi ini. Tetapi, sekarang dikatakan bahwa mereka tidak memenuhi syarat. Benar, kembalikan harta kami. Sebagai jiwa dunia jalan surga, kamu tidak boleh menipu kami. Sekelompok orang itu seketika menjadi emosional. Kalian yang tidak mendengarkannya dengan jelas, siapa yang bisa kalian salahkan? Apa mungkin telinga kalian tersumbat? Si tua serakah menunjukkan ekspresi acuh tak acuh dan sepenuhnya berubah sikap. Pikirkanlah kembali, aku pernah mengatakan bahwa hanya orang yang memenuhi syarat boleh memasuki dunia jalan surga. Barang transaksi juga harus merupakan kekuatan suci, patung, gulungan gambar kuno dan sebagainya, bukan? Jika aku tidak mengatakan itu, aku bersedia mengembalikan 10 kali lipat batu roh kepada kalian. Apakah ada yang berani bertaruh denganku? Senior, kamu memang ada mengatakan itu. Tapi, apa yang kamu katakan sangat tidak jelas. Kami sama sekali tidak memahami maksud dari ucapan itu. Ada kultivator yang berbicara dengan ekspresi sedih. Kualifikasi apa? Tidak ada yang tahu apakah yang kamu katakan itu adalah membeli kualifikasi partisipasi atau memiliki benda master mulia. Berdasarkan pemahaman semua orang, maksudmu adalah mereka boleh berpartisipasi dalam pameran transaksi jika memberikan batu roh. Kamu sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa benda seperti ini juga dibutuhkan. Jika kalian salah memahaminya, apakah kalian tidak bisa bertanya? Kalian yang tidak mengerti, tapi aku yang disalahkan, kata si tua serakah dengan senyuman dingin.
Pokoknya, kalian tidak bisa memasuki istana jika tidak memiliki benda Dewa Bintang dan aku tidak akan mengembalikan harta kalian. Jadikan puluhan juta batu roh ini sebagai pelajaran untuk diri sendiri. Setelah selesai berbicara, si tua serakah juga tidak memedulikan para kultivator yang marah itu dan segera pergi dari tempat tersebut. Sialan, dia sangat keterlaluan. Saat berada di kota kuno, dia sudah pernah menipu jutaan batu roh dariku. Tapi, aku malah ditipu olehnya lagi. Dia sangat keterlaluan, itu adalah semua hartaku. Senior, kembalilah. Jika kamu mengembalikan setengah dari batu roh itu juga tidak masalah. Si tua serakah telah pergi, dia meninggalkan banyak kultivator yang sangat marah dan berteriak tragis di atas puncak gunung itu. Terkhusus kultivator-kultivator yang membeli kualifikasi dengan meminjam modal dari orang lain, tetapi mereka tidak bisa berpartisipasi dalam pameran transaksi itu, wajah mereka tampak lebih buruk daripada yang lain. Mereka tidak mendapatkan apapun, malah berhutang sejumlah besar batu roh dari orang lain. Ini sangat tidak adil. Sudut mulut Erik juga berkedut beberapa kali. Si tua serakah benar-benar sangat serakah, dia jauh lebih kejam daripada Erik. Dia hanya memainkan permainan kata dan berhasil menipu sejumlah besar batu roh dari sekian banyaknya kultivator di sana. Jika sebelumnya dia mengatakan peraturannya dengan jelas, mungkin batu roh yang didapatkan akan jauh lebih sedikit daripada sekarang. Bersambung.